Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rajab, guru PAI SMP Negeri 24 Padang, yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK IAIN Kediri, Jawa Timur. Hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan mempraktekkan video pembelajaran di kelas 9A dengan tema toleransi dan menghargai perbedaan. Baik, kita saksikan pembelajaran hari ini di kelas 9A dengan tema toleransi dan menghargai perbedaan. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita senantiasa pertama tentu sehat, kedua bahagia, ketiga selalu dalam lindungan Allah ya. Ananda, ada baiknya untuk mengambil berkah, kita berserah diri kepada Allah, kita serahkan semua kepada Allah. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kepahaman ilmu, diberikan kebaikan-kebaikan hikmah sehingga kita mampu mengamalkan ajaran agama. Berdoa kita bersama-sama tapi tetap dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda, pertama untuk pengkondisian kelasnya, Bapak lihat sudah duduk berdasarkan kelompok. Terima kasih. Kelompoknya juga tempat duduknya sudah bagus, sudah rapi. Ananda coba. Dia akan menghadap ke sini semua ya. Bagus ya. Kemudian jumlah kita 32. Semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Ananda, kita lanjutkan materi kita. Materi kita hari ini itu berhubungan dengan toleransi. Agama apa saja di dunia ini, atau khususnya di Indonesia kita, di negara kita ini, agama manapun pasti menjunjung tinggi nilai toleransi. Khususnya kita agama Islam juga pasti menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Tapi dalam kehidupan nyata hari ini ada hal-hal yang mengisi atau ada segolongan oknum-oknum yang merusak nilai-nilai toleransi. Maka kejadian-kejadian itu menjadi pembelajaran bagi kita, dan pembelajaran hari ini semoga memberikan pemahaman lebih menjauh, lebih mendalam tentang apa sesungguhnya makna toleransi. Tujuan pembelajaran kita pertama, melalui literasi buku pelajaran, atau mungkin nanti ada slide PPT yang Bapak tampilkan, maka Ananda mampu mengungkapkan pengertian toleransi. Ini dia. Yang pertama pengertian. Ya, pengertian toleransi. Ini yang pertama. Bisa dengan bahasamu sendiri. Apa yang Ananda pahami nanti tentu ungkapkan dengan itu. Ya, pengertian toleransi. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah melalui tampilan slide dan video. Nah, nanti akan ada video, atau mungkin nanti akan ada semacam lembaran juga Bapak bagikan
maka Ananda mampu paling tidak dua. Pertama menuliskan ayat itu, yang kedua membaca. Dalilnya, untuk pembelajaran kali ini kita cukup ambil dua saja. Pertama ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang kedua nanti ada hadisnya. Ya, jadi dalilnya yang kedua. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi. Nanti kita akan ada bentuk diskusi. Diskusi. Kemudian ada nanti segitiga bermakna. Ya, ada segitiga bermakna. Maka Ananda nanti mampu menyusun menjadi sebuah konsep. Ya, menjadi sebuah konsep yang benar. Jadi bukan hanya susunannya saja, tapi konsepnya juga benar. Apa itu? Bentuk-bentuk toleransi dan apapun teori-teori tentang toleransi. Itu yang ketiga. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah juga sama melalui kegiatan yang sama. Ananda nanti mampu menganalisis batasan-batasan toleransi yang diperbolehkan itu seperti apa. Kan hari ini banyak sedikit-sedikit intoleran, sedikit-sedikit intoleran, tidak toleran. Sesungguhnya seperti apa sih batasan toleransi ini? Sampai di mana kita boleh toleransi? Ya, itu dia tujuan pembelajaran kita. Dan yang terakhir tentu dalam bidang keterampilan. Paling tidak Ananda nanti mampu membaca ayat itu. Namun sebelum membaca tentu menuliskan ayat. Nah, jadi Ananda, kompetensi Ananda diarahkan adalah setelah pembelajaran hari ini Ananda mampu, Ananda menguasai dan Ananda paham tentang yang namanya makna toleransi dalam ajaran agama kita. Sebelumnya kita baca ayat berikut dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Zakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya, sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Baik. Berikutnya kita masuk ke kegiatan inti. Ada paling tidak ada 3 gambar di sini. Yang pertama tentu Bapak ingin dulu, untuk membuka wacana kita, Bapak ingin mengamati beberapa gambar dan tayangan video nantinya. Dari gambar dan tayangan itu, tentu Ananda berdiskusi masing-masing kelompok berdasarkan materi atau LKPD yang dibagikan. Ya, oke. Pertama ini ya. Sering diangkat oleh berbagai media karena memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat,
Kampung Sawah di Kota Bekasi, Jawa Barat ini memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Intinya sudah bisa ditangkap, Nak, ya. Untuk kelompok 2. Minggu pagi, pelaksanaan sholat Id yang digelar warga di Gunung Kidul, Yogyakarta berjalan hikmat dan aman. Tapi kelancaran ibadah tidak lepas dari hadirnya sikap toleransi antar umat beragama. Kelompok 3. Toleransi antar umat beragama selama ini di Indonesia juga hadir tiap perayaan Natal. Seperti yang terlihat Minggu pagi. Para jemaat di gereja katedral yang menggunakan kendaraan tak cuma bebas parkir di halaman gereja, tapi juga di areal parkir Masjid Istiqlal. Untuk kelompok 4, toleransi yang sering sekali diucapkan, sering sekali kemudian orang memberi makna bermacam-macam. Tapi karena ingin spesifik, kita belajar hari ini toleransi ala Nabi, toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, saudara. Kita lihat dulu toleransi. Toleransi itu intinya menghormati pendapat yang lain. nih, kelompok 5. Saya tidak pernah temukan dalam Al-Quran kalau beda dengan dia, marahi dia. Itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan termasuk dengan non-muslim, indah dalam Islam. Anda mengajukan pertanyaan atau pernyataan, kira-kira apa yang Anda pahami berkaitan dengan gambar ilustrasi ini? Mengamati beberapa gambar dan tayangan video. Gambar pertama merupakan lambang negara, yaitu burung Garuda yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dapat kita amati pada gambar yang pertama, Indonesia sudah menanamkan pada diri kita ada semboyanan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yang mengarah ke pembelajaran kita tentang toleransi. Pada saat sekarang ini pembelajaran kita tentang toleransi, Pak. David mau bertanya, pada gambar nomor 2 itu di mana letak toleransinya? Orang-orang yang berbeda ras, walaupun berbeda ras, mereka saling memperbuatkan hak sama. Oke, Anda. 5 video itu beda-beda masing-masing kelompok. Dan videonya tentu sudah Bapak share di grup masing-masing. Anda untuk selengkapnya tentu silahkan buka itu dan silahkan kerjakan, paling tidak terjawab nanti pertama pengertian. Kemudian ada dalil, kemudian ada toleransi antar sesama umat Islam, ada bersama beda agama. Lalu yang terakhir ada batasan-batasan toleransi. Ini kelompok 1 konsepnya, kelompok 4. Oke? Dia kan bukan mau ibadahnya, cuman dia saling menghargai agama. Dia nikah beda agama. Jadi berbeda agama itu tidak menghalangi dong. Itu kan berarti menghargai asalkan tidak mengikuti ajarannya. Tergantung diri sendiri. Toleransi itu salah satu syarat kesatuan seluruh seorang manusia. Toleransi itu berarti bukan bermakna kita ngikutin ajaran agamanya. Tapi dalam satu kampung itu pasti ada orang yang nggak suka. Pasti ada. Tapi kan ada istiadat lebih ke menghargainya. Baik, kan turun temurun. Yang terlihat Minggu pagi, para jemaat di gereja katedral yang menggunakan kendaraan tak cuma bebas parkir di halaman gereja, tapi juga di areal parkir Masjid Istiqlal. Kegiatan rutinnya tahun ini disambut positif jemaat gereja. Dengan cara menolong saling tolong menolong antar umat beragama. Nah, yang saling tolong menolong mengingat juga itu berdasarkan yang tadi juga ini jawabannya. Ya, jadi tentu ada batasannya gitu. Kenapa orang yang non-muslim berpakaian seperti orang Islam, berpakaian pada umumnya seperti orang Islam gitu.
Bapak pikir yang 3 itu juga sudah terini, ya. Sudah ya, kita cukupkan ya. Karena ada beberapa konsep yang jelas dari kasus video masing-masing, tentu anak-anak sudah bisa menyimpulkan berdasarkan LKPD itu. Di LKPD itu ada tiga ya, ada 3 yang harus dikerjakan ya. Oke, baik. Anak-anak, sebelum ke sana, untuk menguatkan konsep toleransi itu, pertama pengertian, kedua dalil, apalagi yang nomor 3 dan 4 itu tentang bentuk-bentuk toleransi dan batasannya. Bapak lihat di situ yang paling banyak Ananda masih kurang paham. Bentuknya dan batasan. Apalagi yang nomor 4 batasan. Ya. Oke. Untuk berikutnya kita ada pemahaman materi berdasarkan ada permainan. Ya. Ananda ada 5 konsep di sini. Yang 5 konsep ini nanti silakan susun berdasarkan segitiga ini. Jadi satu segitiga ada 4 kali ada 5 nanti, berarti ada 20 ya. Nah silakan konsepnya, tapi harus yang mau dilihat itu adalah cepat dan tepat. Tidak cepat saja loh, tapi cepat dan tepat. Nah, silakan buat tempatnya. Ya. Ini sudah diacak itu. Sudah diacak. Ini, silakan. Diacak. Susun sih kalau kadang yang susun itu pasti dua. Dia dari mana ada yang lain? Iya nih satu dari satu lagi. Itu juga. Iya kok. Boleh bisa aja kalau gitu. Nih, lu enggak dulu dia harus kayak gini. Ini deh. Nah. Sini dari ya. Ini enggak sih yang di atas. Lagi? Sini ya. Sini. Surat sama dari dia enggak sini. Iya itu kan. Kalau kok batasan toleransi kok apa gitu ya? Batasan toleransi kok. Pas, pas. Pas. Lah. Nah, lu, kamu ngeragi aja suara. Iya kan, toleransi. Kok terasa sama ini, Pak? Kok? Terus yang terhormat beragama, ibadah, kalau muslim aja. Ayo, coba. Pak, siap, Pak. Pak, Wah, kelompok 4. Toleransi atau kesamaan. Wih, benar. Kelompok 4 ya? Iya. Dalit toleransi Quran surat. Wih, mantap. Toleransi antar umat muslim. Baca bersama, perbedaan lima rakaat, perbedaan membaca kunut. Wih, mantap. Terhormat beragama, Pak. Tidak memaksakan ajaran agama bagi yang berbeda keyakinan, tidak memaksakan kehendak, menghargai perayaan hari raya agama lain. Kok batasan toleransi? Woi, 100. Woi. Antar umat muslim. Benar. Nah, ini dia, ini dan ini. Oh, Ini dan ini coba diperbaiki. Tidak rasanya batasan dah. Ini tidak rasa sih. Iya. Tuan. Benar. Ah, benar. Terbalik judulnya enggak? Batasan toleransi. Ya, ini batasannya toleransi, Pak. Belum pas. Sumpah masih ada ini yang antara dua. Rasanya sini enggak? Akidahnya lebih ke apa? Akidah lebih percaya.
Ini yang salah tadi. Oke, udah nak? Ya Allah. Udah ya? Udah semuanya ya? Oke, kita berikan plus untuk semua. Oke, Ananda, coba satu kelompok saja membacakan segitiga itu. Siapa? Yang pertama tadi selesai. Silakan bacakan. Silakan. Iya. Ada 5. Silakan. Oh ada 5 satu-satu berarti ya. Yang dibacakan teman, tolong simak, jangan bacakan lagi. Ya, silakan ambil salah satu saja. Ya, ambil salah satu ya. Yang dibacakan teman jangan bacakan. Oke, mulai dari kelompok 4. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pilih salah satu. Saya yang memilih segitiga tentang dalil. Dalil. Toleransi. Yang pertama ada hadis riwayat Muslim aja. Yang kedua yes Quran surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 15 dan Quran surat Al-Kafirun. Oke, bagus ya. Tapi harusnya yang pertama tentu Al-Hujurat dulu. Itu yang paling benar ya. Al-Hujurat, baru Al-Kafirun, baru hadis riwayat aja. Oke ya, bagus. Kelompok yang nomor 2 ya, kelompok 2. Mau yang mana diambil? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengar nak? Kelompok 2 mengambil batasan. Berarti batasan toleransi itu lagi pertama dalam hal ibadah. Yang berlaku toleransi itu adalah masalah sosial masyarakat. Kelompok ini kelompok 3. Silakan ambil satu. Toleransi atau tasamuh. Pertama, menerima perbedaan. Kedua, tidak memaksakan kehendak. Ketiga, tunggang rasa. Berarti mereka mengambil yang pengertian ya. Di sana ada dalil, ini ada tadi batasan, ini ada pengertian, ada 2 lagi. Silakan kelompok 4. Apa lagi yang mengambil? Toleransi antar umat beragama. Ini beda agama ya. Apa saja contohnya? Menghargai ajaran agama yang dianut oleh seseorang. Ya. Terus tidak memaksakan ajaran agama bagi yang berbeda keyakinan. Ya. Terus tidak memaksakan kehendak. Bagus ya. Nanti yang terakhir kelompok 1. Apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, toleransi antar sesama muslim. Yang kedua, membaca basmalah antara sir dan jar pada al-fatihah dalam sholat. Yang ketiga, berbeda jumlah rakaat sholat tarawih. Yang keempat, berbeda membaca atau tidak membaca qunut dalam sholat. Oke ya. Berarti ya hebat ya semuanya. Artinya dari segitiga bermakna itu, pertama pengertian toleransi sudah kelihatan, kemudian ada dalil, yang ketiga ada bentuknya sesama muslim, kemudian ada bentuk dengan non muslim, lalu yang terakhir ada batasan toleransi. Oke, baik Ananda, itu berarti semakin dulu konsep toleransi itu pada Ananda semuanya. Baik, itu jangan dirusak dulu nak ya. Oke, sekarang tentu Ananda mengkomunikasikan hasil-hasil diskusi Ananda tadi. Silakan wakil-wakil berkelompok menyampaikan apa hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Sikap positif yang dapat diambil dari video tersebut yaitu mencerminkan sikap tolong menolong dan tenggang rasa, dan mencerminkan sikap kerukunan antar umat beragama. Komentar yang dapat saya simpulkan dari video tersebut adalah
Toleransi tidak berlaku dalam hal akidah, toleransi tidak berlaku dalam ibadah, dan toleransi hanya berlaku dalam hal sosial kemasyarakatan. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan dari video yang sudah diakan. Hebat ya, mantap, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Yura, mantap, hebat. Pukulannya. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Dari video yang kami lihat, toleransi adalah menghargai segala perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu perbedaan agama, perbedaan ras, dan perbedaan yang lainnya. Nilai positif yang dapat kita ambil dari video yang saya tonton tadi adalah kita harus saling menghargai agama apapun. Yang kedua, kita harus hidup damai dan rukun secara berdampingan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Komentar yang dapat saya berikan yaitu, di video tersebut, walaupun kita menghargai agama lain, bukan berarti kita harus mengikuti ajaran agamanya. Kita harus berpegang teguh pada agama kita sendiri. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ke Pak Hadi. 2 ya. Ya. Ke teman ya. Nanti teman yang ada di sebelah ya udah satu saja berarti. Toleran. Oke, coba. Tepuk toleransi. Ulang lagi. Tepuk toleransi. Tepuk toleransi. Berarti kelas ini akan mengamalkan nilai-nilai toleransi nanti. Dari tepuknya saja sudah terbiasa. Oke, nak ya? Baik. Tentu penilaian lagi. Ya, kita penilaian, kita ujian pengetahuan. Konsepnya ya. Apa yakin karena tadi konsepnya udah bagus. Nah, sekarang boleh ditutup diulang semuanya supaya kita ujian ya. Dan ditutup semuanya. Ditutup semua. Silakan dijawab. Ini soalnya ada beberapa soal, silakan dijawab. Satu lagi, Pak. Berapa? Pak. Sudah, Pak. Siap ya? Nah, coba dikumpul. Dikumpul para kelompok. Sudah?
Terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Oke, bagus ya. Ananda, penilaian keterampilan juga sudah kita ambil. Alhamdulillah, semoga tujuan-tujuan pembelajaran tentu telah kita capai hari ini ya. Oke. Berikutnya tentu kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Sama-sama menentukan apa pengertian dari toleransi? Yang kedua dalilnya salah satunya adalah yang ketiga, toleransi itu ternyata bentuknya ada dua. Yang pertama, sesama agama. Contohnya satu sesama agama. Sesama muslim maksudnya. Menghargai misalnya jumlah rakaat. Kemudian ada yang pakai keras bismillah, ada yang tidak. Atau yang lain-lain masalah furu'iyah, atau yang tidak pokok, tapi yang cabang. Yang kedua bentuk toleransi adalah sesama non-muslim. Apa contohnya? Mungkin saling menghargai, berteman, bersahabat baik, saling menolong, saling membantu. Yang terakhir batasannya, batasan toleransi itu ternyata ya tidak berlaku dalam hal akidah dan ibadah, berlaku hanya masalah sosial masyarakat. Ya. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Terakhir tentu kita refleksi Ananda. Bapak yakin juga pasti beberapa orang ingin berefleksi, tapi karena waktu, coba 2 orang saja, ya, 2 orang saja. Silakan berikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Silakan Anda. Dengan pemahaman yang Pak Raja sampaikan, serta PPT dan video yang Bapak tampilkan, teman-teman terutama saya semakin paham apa itu toleransi, tentang konsep, pengertian, dalil maupun batasan. Menurut saya pembelajaran pada kali ini sangat menarik. Kita dapat mengetahui apa pengertian dari toleransi, dalil-dalil, batasan dan sikap toleransi antara umat beragama dan antar mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang perlu ditingkatkan ke depan bagaimana? Mungkin pembelajarannya atau apa bagaimana? Perbanyak video lagi. Padahal udah 5 ya? Kurang ya? Kan belum satu. Oh gitu. Karena 1 ya? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian tugas tindak lanjutnya, Ananda silakan nanti Bapak akan share beberapa jurnal. Yang ada jurnal, ada mungkin masalah di lapangan, lalu silakan nanti analisa, kita kumpul minggu depan. Ya, itu tugas tindak lanjutnya, buat dalam bentuk laporan singkat, ya, atau resume tentang isi dari yang Bapak share itu. Nanti Bapak share di grup setelah ini, oke? Itu tugas saya, kita kumpul minggu deh. Oke, demikian saja Anda pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, demikian saja. Tidak ada kurang. Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.